Bogor. Masa Kota Depok. Mantap. Di kampung. banget ya. Asik. Luar biasa. Asik. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak selamat Bang Gubernur ya. Asik. Ya. Wes, Bang, terima kasih, Bang. Ayo. Sehat ya Kang Gub? Alhamdulillah. Ya, Ini hari ini saya dikunjungi Wali Kota Depok terpilih, Pak Sofyan Sauri. Nggak tahu Sofyan apa artinya, Sauri apa saya nggak tahu. Sama Pak Wakilnya, Pak Chandra. Pak Chandra. Dan ini adalah peristiwa pertama setelah 20 tahun Depok bisa dipimpin oleh calon ya kan, di luar partai yang selama ini menjabat di Depok. Kita harus ini biar nyampe ke seluruh masyarakat Depok dan masyarakat Jawa Barat, karena Depok tuh jadi perhatian nasional. Jadi perhatian nasional gitu kan. Semua orang bertanya, bener nggak sih di Depok bisa menang gitu loh. Kan orang nggak percaya. Siap. Pak Sofyan Sauri itu karir awalnya apa? Dari staf Pegawai. Tahun PNS. berapa menjadi ASN, PNS di Depok? PNS di Depok tahun 2000 Kang Gubernur. Tahun. Jadi saya lulusan STPDN. Oh, dulu masih STPN apa Iya. masih IPDN? Masih STPDN. Lulus tahun 99. Tugas pertama saya di Kota Bekasi. Tahun 2000 saya pulang ke Depok. Oh, pertama Kota Bekasi. Iya. Terus pulang ke Depok. Iya, tahun 2000 pulang ke Apa Depok. sudah dapat ini apa namanya ilapat atau nanti kamu Depok bisa jadi wali kota? Ya? Lebih kepada permintaan Bapak. Bapak minta saya harus pulang ke Depok. Bapak asli Depok. Bapak asli Depok. Suku Betawi. Suku Betawi Depok. Bapak. Jadi saya pengen banget tetap bertahan di Tapi bukan Bekasi. keturunan Belanda ya? Bukan. Karena di Depok tuh ada kan ada Belanda Ya, Depok. betul. Itu yang nanti saya pengen cerita ke Pak Gubernur bahwa ada Belanda Depok, ada harus diceritain, kita harus ngerti kebudayaan. Iya, Betawi Depok. Gimana ini. membangun tanpa Ah, mengerti struktur kebudayaan. Betul. Nah, kemudian pernah jadi lurah nggak di Depok? Pernah jadi sekretaris lurah, jadi lurah. Sekretaris lurah, jadi Iya, lurah. Iya. Terus jadi sekcam. Lurah itu ada dua loh singkatan, Mbak. Apa tuh, Pak? Satu, lur tadi arah. Ha. Itu kalau di desa ya. Iya. Di desa kan suka bilang lurah. Ha. Jadi udah ngejabat nggak dipeduliin lagi. Oh, Yang kedua luhur sabelah. Saya Itu yang mana ya? istilah dulu saya waktu kecil. Iya. Lur tadi arah kata mantan kepala desa. Desa. Kalau ngeledek-ledekin ya kan luhur sabelah katanya. Ya itu biasa plesetan. Jadi menikah tahun berapa? Menikah tahun 2002. Waktu posisi jabatan Posisi jabatan belum punya jabatan sih. masih staf biasa. Masih staf biasa. Sama orang mana? Sama orang Depok juga. Orang Depok. Iya, ini istri saya. Bapaknya yang mau, istrinya yang mau lebih dulu. Naksir dua-duanya. Kenapa sih jawabnya susah amat? Tapi nggak pernah nama istri kan? Kenapa? Nggak pernah nama istri kan? Nggak pernah. Nggak berani, Pak. Betawi kalau punya duit nambah istri ya? Nambah ya. Bang Giri? Enggak. Nggak berani istrinya poluan. Istrinya polisi beliau. Kalau punya duit nambah bukan hanya orang Betawi. Oh gitu ya, Kang? Oh, orang Sunda, orang mana-mana juga Oh, sama. Tapi kenapa orang Betawi yang kuat begitu ya? Karena bisa orang Betawi dipercaya? suka diceritakan. Oh, iya. Orang Betawi itu karena terbuka, Iya. apa yang dilakukan diceritakan. Kalau yang lain tertutup, apa yang dilakukan tidak pernah diceritakan. Semua laki-laki itu hampir seluruhnya itu punya riwayat. Oh. Cuman ada yang ketahuan dan ada yang tidak ketahuan. Ketahuan. Ada yang berkata jujur, ada yang berkata bohong. Oh. Bapak termasuk yang berkata jujur kan? Amin, insyaallah. Aduh, ngobrol sama Kang Jadi Gubernur. lurah. Jadi lurah tahun berapa? Tahun 2007. 2006. 2006 saya udah wakil bupati tuh. Iya, Bapak Lurah. Iya. Berarti di Purwakarta ada teman seangkatan dong. Ada di Purwakarta. Siapa? Di Purwakarta itu Pak siapa ya? Nana ini Subang itu ya. Saya agak kecil Subang sama Purwakarta.
Purwakarta. Ya udah, nanti bikin Anak-anak. reunian aja. Iya, siap. Bapak saya. Jadi lurah, setelah jadi lurah jadi apa? Camat Jadi pernah? lurah, jadi sekretaris camat. Oh, sekmat pernah ya? Nah, pas begitu jadi camat nggak kesampean, malah jadi kabid. Oh ya setingkat kan? Iya, di setingkat, KB. iya, betul. Jadi sekmat nggak jadi camat dulu. Iya. Jadi kepala bidang. Iya, Kepala kepala bidang bidang. apa? Kepala bidang pendapatan PBB waktu PBB jadi pajak daerah. Oh, itu mulai sejahtera itu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Aduh, susah kalau ngomong sama senior yang udah tahu semua. Ya karena incaran para pegawai Pemda itu, ya kan? Incarannya nih Iya, yang iya. dianggap dinas yang honornya lumayan, Iya, iya, tapi iya. resikonya kecil. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Itu dinas, kalau sekarang Badan Pendapatan Pendapatan Daerah. Daerah, betul. Sama Badan Pengelola Keuangan Daerah. Iya, iya, iya. Itu kan? Iya, Itu resikonya nggak terlalu berat itu. Betul. Tapi honornya gede, lumayan. Betul. Karena dia bikin anggaran sendiri, bikin honor sendiri. Betul. Ada yang lumayan ada honornya, resikonya tinggi, diperiksa terus. Cipta Karya, Bina Marga. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Aduh. Ada yang nggak jarang diperiksa, nggak pernah. Di mana Malah tuh? nggak pernah di kecamatan Pak, jadi sekcam. Karena nggak ada proyeknya. Iya, betul kan. Nah, dari pendapatan kepala bidang terus jadi apa? Terus jadi kepala bagian pemerintahan. Oh, kabag pemerintah, Iya. eselon 3-an. Iya, naik ke Dari kabag pemerintahan. jadi sekretaris dinas kepegawaian. Oke. Setelah itu, Terus jadi kepala badan kepegawaian. setelah itu jadi sekda. Ternyata jadi sekda. Diangkat jadi sekda pada masa wali kota siapa? Masih Pak Idris. Yang di sekarang? periode kedua, iya. Periode kedua. Bapak Iya. anak durhaka loh, Pak. Diangkat sama Pak Idris, kok ngelawan sih calonnya Pak Idris? Saya kan Canda, Pak. susah kalau ngomong sama senior nih. Ini Pak Idris salah pilih kayaknya dulu. Nggak hati-hati milih Nggak hati-hati sekda, gitu. nggak dipertimbangkan dengan mata. Udah gede ngelawan. Nggak canda. Jadi memang nggak itu Pak Go, nggak pas nanti setelah itu jadi enggak. Jadi belajar kayak Pak Gubernur begitu jadi sekda kok melihat banyak ketemu masyarakat, ketemu yang lain, kok rasanya pemerintah benar belum hadir banyak. Belum hadir Jadi, banyak. Kan sekda udah hadir. Iya, artinya kan tapi belum bisa ngambil kebijakan yang lebih. Karena Pak. dia harus patuh Iya. pada gitu, pimpinan. alokasi Apalagi yang anggaran. pimpinannya kayak saya. Harus gimana saya tuh? Iya, di situ Kang Gub. Makanya saya bilang ini nggak boleh terus begini. Waduh. Gitu. Jadilah spirit untuk mencalonkan. Iya. Ketika mencalonkan cerita nggak sama Pak Wali? Cerita Pak Walinya gimana? nggak setuju, Oh, nggak setuju. nggak setuju. Pilihannya buat saya, beliau boleh berpolitik tapi gabung dengan Pak Imam jadi wakilnya Pak Imam, Oh. atau tetap jadi sekda. Bapak nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau jadi wakil? Ya pertama saya nggak bisa ngambil kebijakan dan saya tahu kebijakan yang akan diambil akan seperti Banyak apa. sakit hati lah jadi wakilnya. Lebih kepada tahu bahwa perjalanan ini memang nggak akan juga berubah. Enggak, banyak sakit hati lah kalau jadi wakil. Saya belum ngerasain sih. Saya pernah saya jadi wakil. Saya kan pernah jadi wakil bupati, Pak. Iya, Kang Gub. Wakil bupati tahun 2004, 2009. Tapi Kang Gub termasuk yang 2003. sabar ya? Kang Gub termasuk Lincah. yang sabar. Oh, lincah. Lincah. Jadi kalau saya ketika wakil bupati nggak dikasih tugas tetap jalan sendiri. Oh, iya, iya. Nggak disuruh jalan kalau saya ngambil inisiatif. Nggak meratapi posisi Enggak, wakil. ini tidak pernah meratapi nasib. Iya. Dia berusaha meraih. Gitu loh. Berarti Kang Gub 2003 saya jadi wakil bupati usia 30 tahun. Itu usia undang-undang waktu itu 30 paling rendah. jadi nggak usah merubah apa-apa kalau di situ jalan pas sudah pas. Iya, wakil bupati kan jarang dikasih delegasi. Dua periode ya, satu periode kan? Satu periode. Di periode keduanya Pak Calon Bupati. Jadi karena saya nggak punya pekerjaan, maka pekerjaan saya tiap hari adalah keliling desa, tidur di rumah warga. Oh, zaman itu udah. Iya dong. Terus kemudian udah belusukan berarti. Kang secara Gub ya? sembunyi-sembunyi membuat program. Akhirnya ketika penetapan anggaran itu program saya itu mendominasi walaupun tidak ketahuan. Iya. Dari nggak terdeteksi itu programnya. Iya, itu. Pokoknya ilmu siluman tuh. Oh, keren. Jadi, Siluman itu artinya tidak terlihat. tapi nggak harus muncul sebagai programnya di deklar program Pak Wakil Bupati waktu itu. Enggak, tapi kan warga udah tahu. Oh. Jadi misalnya ke daerah ini, aku jalannya bangunin, WA-in, Oh. SMS waktu itu. Iya. Ke desa ini, nah ketika pembangunan turun, ada pembangunan orang udah tahu ini Terima Kang kasih, Dedi nih, Kang sehingga Dedi. waktu itu wakil bupati lebih dikenal dibanding bupatinya. Oh. Jadi kalau ditanya siapa bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Gitu.
Berarti Kang Gub emang terlahir jadi langsung bupati waktu itu. Kita ini kan kata orang Sunda, lamun tengah akal mau ngaku. Artinya kalau tidak memainkan pikiran, maka kita tidak dapat rezeki. Ya namanya orang miskin kan harus banyak akal. Iya. Yang tidak boleh kan ngakal-ngakalin. Iya. Nah kemudian sekarang partai apa yang pertama meminta untuk mengusung mencalonkan? Saya pertama ketemu dengan Partai Gerindra, Pak Nuroji, Pak Pradi. Lebih kepada awalnya juga terkait tentang beliau-beliau ini mau maju lagi apa enggak? Karena kan partai kedua setelah partai PKS itu Partai Gerindra yang punya suara terbanyak. Yang kedua, potensi beliau masih sangat mungkin kalau beliau maju. Yang ketiga, nggak mungkin kita bisa menang PKS kalau kita ada tiga pasang calon. Jadi memang harus head to head intinya sih itu. Makanya saya datang ke Pak Pradi, Pak Nuroji, beliau mau nyalon nggak gitu. Beliau sampai enggak, semuanya enggak banget. Terus kalau enggak izinin saya nyalon dan bantu saya dapetin rekomendasi dari partai gitu. Akhirnya semua partai mengusung. Alhamdulillah semua partai kecuali Golkar ya, yang PKS kan satu koalisi. Iya, seperti nah, itu. Kemudian nanti kita bicara program setelah ini kan tantangannya berat. Iya. Ini Belanda Depok itu apa sih? Jadi Belanda Depok itu adalah orang-orang yang memang dibina oleh siapa namanya itu orang Belanda lah di situ yang dibina dan Cornelis Kastelin dia dari berbagai daerah ya boleh dibilang kalau dulu mungkin pekerjaannya karyawannya lah gitu. Jadi tapi beliau diberikan kesempatan yang sama seperti layaknya bagian dari keluarganya Kastelin dikasih di situ. Jadi mereka hidup rukun di lingkungan. Jadi orang pribumi ya yang dididik oleh Belanda menjadi bagian dari keluarganya. Ya. Tapi memang beliau itu banyakan dari wilayah timur ya. Dari orang Betawi apa orang Sunda? Orang-orang luar Jawa. Oh, orang luar Jawa. Banyakan dari jadilah Belanda Depok. Sampai sekarang turunannya ada? Ada 12 marga di Depok. Oh, marganya apa aja? Ada Lun, ada Sudira, ada apa lagi? Banyak ada 12 marga loh pokoknya saya. Boleh dong kita ketemu? Boleh. Nanti kita ngomong tentang sejarah. Mereka sangat berharap dapat perhatian itu. Belanda Depok. Selama ini boleh dibilang mereka ya nggak terlalu dapat perhatian juga terkait dengan itu. Sekarang apa yang menjadi orientasi program itu kan gini, Depok itu batasan sama DKI. Iya. Di DKI terang lampunya, datang ke Depok gelap. Betul. Di DKI jalannya halus, datang ke Depok agak gerenda-gerenda. Di DKI trotoarnya trotoar kelas 1. Betul. Yang harganya mahal, datang ke Depok trotoarnya seadanya. Nah apa, kita kan perbatasan dong Depok, nggak boleh nanti kalah sama DKI. Ya. Harus sama. Siap. Ini maksimalnya lebih. Ya. Nah, apa yang menjadi orientasi? Ya, yang pertama saya sangat optimis apa yang tadi disampaikan Kang Gub bahwa itu akan bisa kita realisasikan. Selama ini tidak bisa terrealisasi karena memang hanya mengandalkan APBD kota. Oke. Tidak berapa jumlah APBD? 4 triliun. Gede lah. Gede, tapi kan banyak juga kebutuhan lain yang memang dicukupin semuanya dari situ lah. Belanja rutinnya kebanyakan kali. Setengah-setengah. Rutin setengah, program setengah. Bisa nggak belanja rutin nanti 70? Belanja Bisa. pembangunan 70? Bisa. Rutinnya 30 aja? Bisa. Bisa ya? Bisa. Salaman sama saya. Siap. Gitu Bisa. dong. Bisa. Nanti baru dibantu. Siap. Bisa Kang Gub, saya yakin bisa. Karena saya program provinsi itu nanti tidak dalam bentuk uang, Pak. Tapi dalam bentuk kegiatan pembangunan. Siap. Biar clear, Siap. biar kabupaten dan kota juga nggak repot. Karena seringkali kan banyak godaannya. Ya. Betul. Nah, apa yang akan dikerjakan oleh Kota Depok dan apa yang akan diminta diselesaikan oleh provinsi? Pertama terkait tentang infrastruktur Kang Gub. Artinya sejujurnya jalan provinsi dan jalan nasional hari ini belum benar-benar bisa mensupport outlet in-outnya tol kita. Jadi begitu keluar tol Sawangan, keluar tol Cinere, keluar tol Cimanggis, di jalan utama kita itu kecil. Jalannya statusnya jalan provinsi apa jalan kabupaten? Ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kota. Jalan provinsi bagaimana kondisinya? Jalan provinsi ya tadi nggak lebar, trotoarnya juga belum semuanya nggak ada gitu. Jalan nasional
juga sama demikian kondisinya, karena selama ini tidak pernah ada upaya kuat bagaimana membangun komunikasi dengan provinsi, dengan nasional, termasuk dengan DPR. Kan kalau provinsi, kalau dulu kan partainya sama. Iya. Kecuali kemarin Pak RK kan. Iya. Harusnya kan gampang dong bangun Depok. Saya nggak paham juga itu, belum terwujud ya waktu itu. Justru zaman Pak RK kemarin yang kita ada pelebaran jalan di jalan provinsi itu. Ada ya, Iya. Pak RK. Iya, Terima dan kasih. termasuk underpassnya jalan Jadi yang diperlukan hari ini adalah jalan provinsi dilakukan pelebaran dan penghalusan. Iya. Saya tuh ingin loh, kota-kota itu jalannya tuh halus. Siap. Jangan lebih halus jalan ke kampung saya. Siap. Iya, jalan masuk ke sini udah keren Itu banget. pakai APBD Pak, anggaran pendapatan belanja Deddy Mulyadi. Nah, kemudian apa lagi yang untuk menyelesaikan kemacetan? Kan ini menjadi debat kemarin tuh. Iya. Ini problemnya ini. Iya. Kita ini punya teman banyak Pak, di infrastruktur banyak teman, di Komisi 5. Iya. Ini match Gerindra Siap. banyak, Golkar banyak, PKB juga PKB, ada. PDIP banyak. Iya. Mana yang harus dibangun jalan layak? Kalau jalan layang bahkan saya masih belum melihat, cuma saya ada jalan, karena tadi program kita yang jalan tembusnya aja masih banyak nih Pak Gu. Depan kita punya terminal tipe A, Oke. miliknya Kementerian Perhubungan. Tapi akses jalan masuk ke terminal tipe A itu masih muter lewat Kabupaten Bogor, lewat Cisalak. Sementara kita dulu udah pernah merintis jalan untuk menembuskan langsung ke jalan tol Jagorawi. Bisa itu? Itu bisa. Berapa kilo? Itu sisanya sekitar 2 kilometer Perlu lagi. pembebasan tanahnya? Perlu. Itu pembebasan kami bisa lakukan dari APBD kita. Oke. Dengan tadi mengurangi Bangunnya nggak belanja. apa-apa sama Pemprov nggak apa-apa? Siap. Waduh. Salam. Alhamdulillah ya Allah. Nanti dari sekarang langsung tek 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 tek. Siap. Kan bikin Pak. perencanaan, disampaikan. Kalau APBD provinsi kan udah disahid. Siap. Ya kan? Tapi minimal kan nanti ada penyesuaian kebijakan gubernur, Ya. maka akan saya sesuaikan, itu menjadi Siap. prioritas. Karena ini omongan sama orang Depok nih, Siap. didengar. Siap. Nggak boleh saya melanggar janji. Siap, Pak Nanti Gu. nggak dapet jodoh di Depok. Siap. Amin. 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 Rame lagi dah. Tapi jodohnya di Depok aja ya Kang Gub. Iya, tergantung nasib lah. Ya, mau nggak sama yang gubernur gajinya kecil? Ah. Nah, terus kemudian sampah. Ya. Sampah ini kami sangat yakin dua hal. Pertama dari sisi hulu sampai tengah itu bisa kita maksimalkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Oke. Iya, dari mulai pupuk atau maggot. Saya Ya, yakin ini bisa selesai. organik, anorganik. Ya. Nah, yang di hilir ini yang minta bantuan Pak Kang Gub lagi nih, kita mau apakan residu ini. Nah, kalau kita mampu bisa dimaksimalkan, berarti kan kita bisa Jadi dimaksimalin yang ada. Kalau saya sih inginnya PLTS ya. Ya, kalau memang PLTS itu keren banget. PLTS aja, nanti kan digabung dengan Kota Bekasi. Nah, siap. Setuju. Atau bisa digabung dengan Kabupaten Bogor. Siap. Kan bisa. Ya. Ya kan, digabung dengan Kabupaten Bogor, digabung dengan Kota Bogor. Siap. Bikin PLTS. Siap. Keren. Kan? Makasih Pak Karena Gub. saya itu Salam dulu, konsepsi Siap. pembangunan kewilayahan itu, kalau saya nyebutnya pembangunan berbasis ekosistem, kan saya selalu ngomong begitu kan. Siap. Ada ekosistem gunung, ekosistem laut, ekosistem pedataran, ekosistem industri, perdagangan tuh. Pembangunan berbasis kewilayahan, termasuk nanti pelantikan gubernur itu kan tanggal 7 tuh. Iya. Pelantikan wali kota dan bupati kan tanggal 10. 10. Nanti tidak usah lagi datang ke Bandung. Siap. Kita akan melantik berdasarkan wilayah. Jadi kalau Depok nanti dilantiknya bareng Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Cianjur, Sukabumi, Kota Bekasi. Sukabumi. Sukabumi. Enggak, Bekasi mah Purwakarta, Sukabumi. Bekasi, Oke. Kerawang. Siap. Purwakarta. Siap. Jadi berbasis kewilayahan dan kemudian agar apa? Agar partisipasi publiknya lebih terlihat. Ya. orang Karena siap. bagaimanapun pemilihan kepala daerah itu adalah kebahagiaan warga. Setuju. Yang didukungnya menang, mereka ingin Setuju. ikut. Setuju. Kalau ikut ke Bandung terlalu jauh. Setuju. Tapi kan kalau ke Kota Bogor dekat kan? Dekat. Murah lah bayar mobilnya. Iya. Siap. Atau nggak usah nginep juga bisa pagi-pagi. Iya. Jadi saya akan melaksanakan pelantikan dalam sehari selesai. Di Alhamdulillah. 5 titik. Siap. Itu siap. cara kerjanya. Mungkin ada yang
Pagi jam 6, ada yang malam jam 10. Siap. Setelah hari itu Kang Gub keliling Kelar. itu di 5 titik. Itu cara agar pembangunan tidak tersentralisir. Minimal uang, Siap. regulasi ekonomi, beli snack, Berputar makan di situ. siang, muter nggak numpuk di kota Bandung. Setuju. Pengusaha ringnya bagian semuanya. Inilah cara orang kampung kalau ngurus ke provinsi. Nah itu yang titik pokok. Iya. Sekarang yang sekolah saya nanya, berapa jumlah sekolah SMA? Sekolah SMA kita ada 14 ya. 15. 15 sekolah negeri. Iya. SMA dengan SMK. SMK itu ada 4. Oke. Jumlah lulusan sekolah SMP-nya berapa? Lulusan SMP itu berapa? 34.000. Nah, 34.000. Iya. Ketampung nggak? Nggak ketampung di negeri. Perlu berapa kelas lagi? Kalau begini Kang Gub, ada 2 permasalahan yang boleh dibilang sampaikan ke Kang Gub. Kalau kita di beberapa titik pasti dibutuhkan sekolah negeri, Oke. karena memang belum ada SMK swasta dan yang terjangkau. Tapi di titik lain ada sekolah swasta yang kekurangan murid karena hadirnya sekolah Negeri. Jadi artinya kita harus support sekolah swasta dan tidak harus menghadirkan sekolah negeri lagi di situ. Swasta juga kan dapat Bu. Iya, di situ sih kami. Ya bisa Jadi, dikerjasamakan. Iya, lah. dikerjasamakan. Daripada bangun sekolah baru, Iya. lebih baik sekolah swasta saja. Iya. Nah, tentunya ada kerjasama agar tetap free. Iya. Karena yang jadi problem adalah gini, anak kelas menengah masuk sekolah pemerintah nggak bayar. Iya. Anak orang miskin masuk sekolah swasta bayar. Iya, iya, betul. Atau dibalik juga, anak-anak orang kaya masuk sekolah swasta mahal. Iya, Dia bayar tuh 8 Iya. juta, 10 Iya. juta, 15 juta karena gengsi. Iya. Dan kualitas juga kan. iya, Anak orang miskin kebagian di sekolah negeri yang kualitasnya buruk. Iya. Kan nggak boleh juga terjadi. Iya, betul. Karena pendidikan harus merata, berkeadilan. betul. Sampah, kemiskinan. Ya. Jadi kemiskinan kita itu dari tahun ke tahun ini presentasinya kecil, tapi dari sisi jumlah bertambah terus. Jadi kita itu kalau 2005 per 35.000, 2024 kita udah 62.000 orang miskin kita. Tapi presentasinya memang nggak naik-naik, seolah-olah yang miskin nggak naik dari sisi presentasi, tapi dari sisi jumlah karena penduduk kita bertambah terus, yang miskin bertambah terus. Nah, terakhir nih kan sampah, kemiskinan, perumahan. Oke, perumahan pasti saya kasih stimulus. Iya, Air bersih kita bicarakan karena itu kebutuhan pokok warga. iya, Saya udah janji tuh bikin taman air mancur di Siap. di danau ya, di situ yang paling disukai warga biar Ya. ada tempat hiburannya. Tapi kelolanya oleh kabupaten, kita bikin air mancurnya oleh kota, nanti diserahin ke kota untuk diurus. iya. Kan Kita gitu. ada 23 danau di Kota Depok. Dan saya ini yang pengen banget juga dapat support dari Kang Gub. Danau-danau ini kan kita berharap benar-benar jadi daya tampung air. Bisa jadi sumber air bersih dong. Sumber air bersih juga bisa. Sumber air bersih dari danau, Dari bahan danau. bakunya. Iya. Bisa kan? Bisa. Cuma kemarin PDAM-nya sempat sumber air bersihnya udah selama ini baru Kali Ciliwung. Saya kemarin coba ngobrol dengan direktur PDAM, bisa nggak dari situ kalau informasi beliau, kalau dari situ tuh sekali sedot habis katanya begitu. Oh. Jadi sangat Nggak mungkin ya? Iya, nggak mungkin karena danau kita kan nggak terlalu besar. ya, tetap Ciliwung. Ciliwung, Lebih aman. sumbernya Ciliwung dengan Pasanggerahan. Hanya saja Pasanggerahan kita dari 11 kecamatan, kita baru teraliri PDAM itu di 9 kecamatan. 2 kecamatan Cinere Limo belum. Ada sumbernya Pasanggerahan, tapi kita nggak pernah dapat kesempatan izin untuk ngambil di Pasanggerahan sampai terakhir. Gitu. Kebersihan, jumlah armada angkutan sampah. Angkatan sampah kita sebetulnya cukup. Hanya saja memang hari ini antrian untuk buang di TPA itu yang satu hari cuma bisa nganter 1 Jadi rit problemnya di TPA. di TPA. Jadi Upah kesejahteraan tukang sapu dan pengangkut sampah. ini juga yang menjadi keluhan dari mereka, lembur itu mereka nggak dihitung gitu, jadi sangat Mau nggak naikin dong? Ini masyarakat kecil, coba kalau mereka mogok ngangkut sampah. Iya. Karena saya lihat pernah mogok tuh. Iya, betul. Ini termasuk kan kalau gubernur kan nggak bisa menggaji Pesapon. tenaga kabupaten kota, tapi menstimulus boleh. Misalnya begini menstimulus, oke deh gini caranya. Jadi gubernur nggak bisa kasih stimulus uang untuk tenaga kebersihan karena status kepegawaiannya kan di Yeah. Pemkot. Tapi caranya bisa begini, nih yang ini
pembangunan ini aku bangunin lah oleh dana Pemprov, tapi gaji tukang kompensasinya uang Pemkot untuk ini untuk meningkatkan gaji tukang sapu, pengangkut sampah, sopir, petugas damkar gitu loh. Bisa kan? Bisa. Karena ngobrolnya nanti kayak gini. Betul. Gak usah formal-formal sama saya mah beri ngadar baso. Baso mana baso? Satu lagi Kang Gu, Ya. boleh nih saya mau. Kita belum punya gedung pertunjukan yang keren Kang Gubernur. Ya kan saya udah janji. Siap, terima kasih. Saya udah janji di tiap kelurahan ada balai pertunjukan seni. Siap. Alhamdulillah. Warga Kan itu Depok, janji. terima kasih. Itu kan janji yang harus saya Siap. realisasikan. Siap. Kalau berapa kelurahan? 63. 63. Ya bisa secara bertahap dong. Siap. Misalnya kalau bikin satu kelurahan itu 1,5 miliar nilai bisa. bangunan kan udah bagus kan? Bagus banget. 1 miliar juga udah bagus kan? Terbuat dari bata kayak gini nih, Iya. keren kan? Keren. Nah, Keren. gitu kan? Kan 5 tahun, ya kan bertahap dong. Bisa kok. Bisa. Saya bisa, sanggup saya. Siap Kang Gu. Karena apa? Karena orang kota itu kehilangan ruang publik. Iya. Betul. Kan Betul. minimal kalau selamatan nggak pakai gang, Iya. nggak pakai jalan, tapi Siap. pakai balai. Nah nanti di balai seni itu ada kesenian permanen yang menjadi ikon di setiap kelurahan. Iya. Sehingga kalau orang hajatan nyunati nikahin pakai itu, Pakai itu. Siap. gitu kan, pakai itu. Itu Siap, caranya. siap, siap. Clear ya. Clear Kang. Udah ngobrol sama Pak Wali Kota Depok terpilih, Pak Sofyan Sauri dengan Pak Chandra. Bang Chandra. Kalau Chandra itu dulu saya di Subang, itu waktu saya kecil banget ada bioskop namanya Bioskop Chandra. Bukan Sandra, bukan. Bukan Chandra, Bioskop Chandra. Gitu. Ah. Gitulah. Nah, sekarang juga kita Chandrahar. Pokoknya buat warga Depok punya harapan ya. Ini Siap. diucapkan ini adalah sesuatu yang mesti diwujudkan. Amin. Dan nanti saling mengingatkan. Kalau saya kurang-kurang ingetin sama wali kota. Siap. Wali kota kurang-kurang ingetin sama gubernur. Siap. Karena kita ini nggak ngomong lagi ini porsi gubernur, ini porsi Ya, wali kota. setuju. Enggak. Dua-duanya harus kerja demi Siap. kemajuan Jawa Barat Siap. tercinta. Jawa Siap. Barat istimewa, Depok apa? Depok maju. Depok maju. Iya. Ya, oke. Depok maju, Jawa Barat istimewa. Siap. Terakhir, kenapa lambangnya pohon belimbing? Itu ikon yang diambil zaman 2006. Dasarnya? Dasarnya ada buah belimbing dewa yang bagus di kota Depok itu, buahnya besar, manis, dan hanya saja memang di perjalanannya ya tadi lahan-lahan itu udah Oh, bisa dikembangin nggak? Bisa. Kan bisa disimpan di pot. bisa, Di pot kan bisa. Di bisa, tanaman yang kayak bisa, dikasih tong. bisa, bisa. Dikasih ciri dong. Nanti seluruh rumah di Depok, seluruh kantor di Depok, seluruh sekolah di Depok, Siap. di halamannya nanam pohon belimbing Belimbing. dewa. Dewa. Itu ciri khas Siap. Depok. Siap. Itu kalau kata orang Sunda begini tuh. Gedong dhuwur kali sambung, paguliman sepiting trim, pepetetan samya murah, balimbing lan jeruk manis. Belimbing itu kalau dipotong itu kayak bintang. Jeruk manis itu kalau dipotong itu kayak bulan. Jadi bulan bintang itu lambang langit, lambang harapan, lambang keadilan. Wah, sampai Itu adanya di segitu wayang. Filosofinya luar biasa. Terima kasih ya. Semoga kasih. Depok ke depan mengalami perubahan Amin. yang cepat, Amin. jalannya pada halus, Amin. bangunan-bangunan pemerintah dan masyarakatnya pada jalannya pada mulus, Amin. bangunannya pada bagus, Amin. ya kan? Rakyatnya bahagia, Amin, sejahtera. amin, amin. Dan tidak ada lagi sampah, tidak ada Amin. lagi banjir, Amin. dan tidak ada lagi kemiskinan, dan Amin. tidak ada lagi konflik. Amin. Karena kita ingin hidup ini tentram bagi, dan Depok adalah cermin Indonesia. Amin. Karena semua ada. Tapi yang terakhir nanti harus saya ingetin, Ya. kita harus mulai memikirkan bahwa penduduk sebuah kota itu ada batas. Kalau terus-terusan orang datang ke sebuah daerah dengan aliran yang begitu besar, lama-lama daerah nggak bisa lagi punya daya tampung. Nanti Bapak harus punya peraturan daerah yang mengatur pengendalian kependudukan. Siap. KB-nya berhasil, tapi kalau urbannya luar biasa, Iya. berat juga. Iya. Nah nanti ke depan kan bisa dong yang datang ke Depok tuh ada memiliki persyaratan-persyaratan agar penduduknya terkendali Siap. dan agar masyarakat setempat
juga ketika ada kue ekonomi yang paling pertama menikmati. Amin. Siap. Itu harus dipikirkan. Siap. Siap. Karena apa? Karena warga setempat itu harus diproteksi. Iya. Karena mereka tidak biasa berlalu. Siap.